dengan SPT unifikasi. Yang kedua adalah konsep delta SPT PPN, dan yang terakhir adalah PPh pasal 21. Baik, bagaimana? Sudah siap? Oke, Bapak Ibu, kita akan berdiskusi bersama terkait dengan SPT massa PPh unifikasi. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan cukup signifikan antara SPT unifikasi sebelum korteks dengan setelah korteks. Nah, hal yang cukup membedakan adalah terletak pada poin kedua, yaitu adanya sarana yang digunakan oleh wajib pajak yang diwajibkan melakukan pembayaran atau penyetoran sendiri PPh. Jadi dapat kami sampaikan Bapak Ibu, kalau dulu ketika wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran sendiri. Apa contohnya? Contohnya melakukan penyetoran sendiri atas PPh final atas sewa, tanah, dan atau bangunan. Dulu pada zaman 2024 ke bawah atau sebelum adanya korteks, wajib pajak dapat mengakses DJP online, selanjutnya membuat kode billing, dan melakukan pembayaran. Namun, dengan adanya korteks, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi. Caranya bagaimana? Silakan mengakses SPT unifikasi dan membuat penyetoran sendiri. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah cukup paham dan familiar bahwa SPT atau pembayaran SPT hanya dapat dilakukan ketika SPT selesai dibuat. Jadi kalau sebelumnya atau pada zaman DJP online ini Bapak Ibu membuat kode billing terlebih dahulu untuk selanjutnya dibuat SPT. Kalau sekarang tidak bisa Pak Sarul ya. Jadi SPT-nya harus dibuat terlebih dahulu dan di akhir SPT akan ada menu tombol bayar dan lapor. Ketika Bapak Ibu klik bayar dan lapor, nanti akan muncul dua opsi nih. Apakah Bapak Ibu akan menggunakan deposit atau membuat kode billing. Ya, jadi SPT unifikasi sebetulnya mencakup beberapa jenis pajak Bapak Ibu. Yang pertama, PPh final yaitu PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Beberapa jenis pajak ini jadikan satu SPT-nya menjadi SPT unifikasi. Nah, nih, hal baru lainnya yang diatur di Korteks sehubungan dengan implementasi Per 11 tahun 2025 adalah wajib pajak orang pribadi bisa ditunjuk sebagai pemotong PPh. Namun, tidak sembarang wajib pajak orang pribadi harus memenuhi kriteria yang tertampil pada layar Bapak Ibu, yaitu pertama, orang pribadi tersebut melakukan pekerjaan bebas atau orang pribadi yang menjalankan usaha, di mana yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi kalau pencatatan tidak bisa Bapak Ibu. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, maka dapat ditunjuk sebagai pemotong PPh. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan bukti potong PPh unifikasi. Kami kira Bapak Ibu sudah cukup familiar. Jadi ada dua, BPPU untuk wajib pajak dalam negeri dan BPNR untuk wajib pajak luar negeri. Seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang diatur. Pertama, satu bukti potong dibuat atas satu pihak yang dipotong, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Namun, hal ini bisa juga dilakukan penggabungan dalam hal kode objek pajaknya sama. Oke, nah ini juga ada dokumen yang dipersamakan sebagai bukti potong PPh unifikasi dengan syarat dia memenuhi format standar. Nah, ada beberapa jenis jasa atau kegiatan yang dapat dilakukan pemotongan PPh, yaitu terkait dengan bunga deposito, diskonto SPN, bunga, penjualan saham, hadiah undian, transaksi di SIPP, penjualan aset kripto, dan penghasilan lainnya. Dan semua ini sudah cukup jelas di pasal 9 per 11. Nah, ini ada ketentuan terkait dengan pembuatan bukti potong PPh unifikasi. Bukti potong tidak perlu dibuat dalam hal memang tidak terdapat transaksi yang wajib dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Namun, wajib pajak tetap harus membuat bukti potong itu jika PPh-nya nihil. PPh nihil ini tentunya banyak sebabnya Bapak Ibu ya. Yang pertama,
karena wajib pajak memiliki SKB. Kedua, dikecualikan dari pemotongan atau pemungutan PPh. Yang ketiga itu transaksi pembelian dari wajib pajak yang memiliki suket atau surat keterangan. Keempat adalah transaksi penjualan dari WPOP badan bruto tertentu yang menyampaikan surat pernyataan pengganti suket. Dan yang terakhir adalah yang PPh-nya dikenakan tarif 0%. Nah, selain itu, bukti potong juga tetap dibuat dalam hal PPh-nya itu DTP. DTP di sini adalah ditanggung oleh pemerintah. Diberikan fasilitas PPh. Dan terakhir adalah PPh pasal 26 nihil karena SKD atau surat keterangan domisili. Siap, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah bentuknya, Bapak Ibu ya. Jadi SPT unifikasi, ada induknya, ada lampirannya. Kira Bapak Ibu sudah cukup familiar ya dengan SPT unifikasi ini. Nah, ini adalah ketentuan lain di mana sebetulnya dalam bukti potong PPh unifikasi bisa juga loh dilakukan pembetulan, pembatalan, ataupun menambah. Seperti itu. Namun, konsekuensinya adalah ketika wajib pajak melakukan pembetulan di mana SPT-nya telah dilaporkan, maka wajib pajak harus membetulkan SPT unifikasinya. Ada dua nih kesimpulannya. Kalau hasil pembetulannya itu kurang bayar, maka ya wajib pajak harus membayar atau melunasi kekurangannya. Namun ketika statusnya lebih bayar, nah ini yang sering ditanyakan ya Pak Sarul ya, SPT unifikasi untuk 2024 ke bawah biasanya kalau terjadi lebih bayar, yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pemindah bukuan. Namun hal ini sudah tidak dapat dilakukan lagi. Terus bagaimana solusinya? Bagi wajib pajak atau Bapak Ibu sekalian yang telah melakukan pembetulan SPT unifikasi di mana hasil akhirnya adalah lebih bayar, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau PISTT. Cukup banyak ya Pak Sarul ya permohonan untuk PISTT-nya. Oke, dan kami rasa Bapak Ibu di sini pasti juga cukup familiar lah dengan PISTT ini. Dan yang paling memudahkan adalah PISTT ini dapat diajukan juga secara online, artinya diajukan via Cortex, jadi sudah tidak perlu lagi mengirim-ngirim berkas. Oke. Nah, ini adalah ketentuan peralihannya. Ada beberapa ketentuan peralihannya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Oke. Nah, dengan adanya Per 11 tahun 2025 ini, ada beberapa ketentuan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan edukasi perpajakan pada siang hari ini tidak perlu khawatir, karena materi yang kita sampaikan nantinya akan kita share ya pada saat kita melakukan sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, dari apa yang kami telah sampaikan Bapak Ibu sekalian, sebetulnya boleh kita ringkas dalam satu slide ini. Jadi di sebelah kiri ini adalah terkait ketentuan SPT unifikasi sebelum Cortex, sedangkan sebelah kanan itu adalah setelah adanya Cortex. Nah, hal yang cukup signifikan Bapak Ibu dan sering ditanyakan pada awal-awal implementasi Cortex itu adalah terkait kode billing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa SPT unifikasi tadi itu kan terdiri dari beberapa jenis SPT ya Bapak Ibu ya. Mulai SPT PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, 22, 23, dan seterusnya. Nah, dulu pada waktu sebelum Cortex, kode billing dibuat setiap jenis pajak. Namun setelah adanya era Cortex ini, di mana SPT unifikasi harus dibuat terlebih dahulu sebelum membuat kode billing. Dan nantinya kode billingnya cukup satu, tapi akan mencakup keseluruhan dari jenis pajak atau SPT yang akan Bapak Ibu laporkan. Perubahan yang kedua lagi adalah kalau dulu dimungkinkan cabang itu melaporkan SPT PPh unifikasinya masing-masing. Namun sekarang sudah tersentral, jadi cukup wajib pajak pusat saja yang melaporkan SPT unifikasi. Seperti itu. Oke, seperti yang sudah tertampil di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, demikian untuk sesi atau bagian pertama Bapak Ibu terkait dengan SPT unifikasi. Untuk pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kita akan membuka sesi khusus Pak Sarul ya, di akhir sesi setelah seluruh materi tersampaikan. Baik Bapak Ibu, izin kita lanjutkan ke sesi atau bagian materi yang kedua terkait konsep delta PPN. Nah, ini sering ditanyakan.
oleh beberapa wajib pajak. Kita akan tunggu bersama-sama. Nah, ini nih hal yang cukup mendasar Bapak Ibu dengan adanya Cortex, yaitu adanya konsep delta SPT, khususnya terkait dengan SPT PPN. Apa itu? Ini Bapak Ibu. Jadi, konsep delta SPT PPN dapat kita jelaskan atau dapat kita rangkum sebetulnya dalam satu slide ini. Jadi, kita lihat nih bagian A, yaitu kondisi semula. Dicontohkan bahwa kondisi lebih bayar pada SPT normal, di mana PK-nya 500.000, PM-nya 1 juta. Sehingga PPN-nya tentu lebih bayar 500.000. Nah, ternyata dari pelaporan SPT normal dengan status lebih bayar ini, wajib pajak melakukan pembetulan, di mana pembetulannya bisa kita bagi menjadi 4 skema. Yang pertama adalah ternyata LB-nya lebih kecil. Jadi kalau LB SPT normal, jadi di poin nomor 1 sebelah kiri Bapak Ibu, LB SPT PPN normalnya setelah dilakukan pembetulan ternyata LB-nya hanya 400.000. Padahal LB pada SPT sebelumnya atau SPT normalnya yang telah dilaporkan, LB-nya sudah terlanjur dilaporkan, oh saya ini LB 500.000 loh. Sehingga atas kondisi ini, maka SPT pembetulan dengan kondisi LB lebih kecil, wajib pajak akan terutang sebesar 100.000. Kenapa? Karena LB 500.000 pada SPT normal telah diperhitungkan atau telah masuk pada konsep SPT masa berikutnya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk kondisi atau skema kondisi di mana ternyata LB pembetulannya menjadi lebih kecil. Nah, untuk kondisi kedua, di mana LB menjadi lebih besar, maka dapat kita lihat bersama-sama di poin nomor 2, LB SPT setelah pembetulan yaitu seharusnya LB 700.000. Sedangkan LB SPT yang sudah dilaporkan pada SPT normal adalah LB 500.000. Sehingga status akhirnya LB karena pembetulannya adalah LB 200.000. Seperti itu. Inilah konsep delta. Skema ketiga terkait dengan status kurang bayar. Jadi setelah melakukan penghitungan ulang, ternyata SPT-nya itu seharusnya tidak lebih bayar Bapak Ibu, tetapi kurang bayar. Dicontohkan, kurang bayarnya adalah 200.000. Sedangkan SPT normalnya yang telah dilaporkan adalah LB 500.000. Sehingga terjadi atau terdapat kurang bayar sebesar 700.000. Seperti itu. Karena nilai 500.000 sudah masuk ke konsep SPT berikutnya. Nah, kondisi terakhir yaitu adalah skema nihil, di mana setelah melakukan penghitungan ternyata PKPM-nya klop nih, sama, yaitu besarannya sama sehingga konsep SPT pembetulannya adalah nihil. Namun karena SPT normalnya statusnya sudah terlaporkan dengan status lebih bayar 500.000, maka akan terjadi kurang bayar karena pembetulan ini menjadi 500.000. Nah, ini adalah 4 skema yang mungkin saja terjadi ketika wajib pajak melakukan pembetulan seperti itu. Nah, inilah konsep delta terkait dengan SPT masa PPN Bapak Ibu. Nah, berikutnya, ini mungkin yang sering juga ditanyakan. Kalau Bapak Ibu perhatikan atau cermati dalam Indo SPT PPN di sistem Cortex, terdapat kata-kata atau centangan ganti SPT sebelumnya. Namun, beberapa wajib pajak menanyakan, Pak, kenapa ya kok nggak bisa dicentang tulisan ganti SPT sebelumnya? Kadang-kadang bisa dicentang, kadang-kadang tidak bisa dicentang. Nah, ini Bapak Ibu izin menjelaskan kondisi apa saja yang memungkinkan wajib pajak dapat mengklik atau mengganti SPT sebelumnya. Dapat kita perhatikan di kolom paling kanan Bapak Ibu. Jadi, SPT yang dapat diganti atau SPT sebelumnya itu dapat diganti jika SPT normalnya itu statusnya adalah lebih bayar dan dimintakan untuk restitusi pemeriksaan. Maka ketika Bapak Ibu bisa cek di yang kolom warna kuning, ketika hasil pembetulannya LB-nya menjadi lebih kecil, maka wajib pajak punya 2 opsi, menggunakan delta SPT atau milih
ganti SPT sebelumnya. Kedua, ketika konsep pembetulannya adalah kurang bayar, maka wajib pajak juga sama, bisa menggunakan atau memilih konsep delta atau milih ganti SPT sebelumnya. Dan terakhir, ketika pembetulan SPT-nya menjadi nihil, maka wajib pajak juga bisa menggunakan konsep delta atau memilih ganti SPT sebelumnya. Selain itu, wajib pajak hanya dapat diberikan opsi menggunakan konsep delta SPT yang telah kami jelaskan pada materi sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan untuk materi yang kedua, Pak Sarul ya. Berikutnya kita akan bersama-sama menyimak terkait dengan penjelasan Per 11 tahun 2025 terkait dengan PPh pasal 21 di mana akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Sarul. Kepada Bapak Sarul dipersilakan. Selamat siang, Bapak Ibu peserta edukasi perpajakan. Mohon izin, suara saya sudah bisa didengar dengan baik ya? Oke, jadi langsung aja saya akan membawakan materi Per 12 PJ 2025 untuk SPT masa PPh pasal 2126 yang merupakan penyesuaian atas ketentuan Per 02 2024 dan Per 05 2024. Yang menjadi pokok perubahan dari Per 11 ini ada 3, yaitu 1 perubahan aplikasi, di mana sebelumnya Bapak Ibu menggunakan pelaporan secara elektronik dari DJP online dan sekarang menjadi Kortek DJP mulai 1 Januari 2025. Kemudian pokok perubahan yang kedua di sini terdapat penyederhanaan aplikasi, yaitu terdapat penggabungan aplikasi untuk instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah. Kemudian pokok perubahan yang ketiga yaitu penyederhanaan formulir melalui penggabungan SPT dan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah. Adapun struktur pengaturan terkait PPh 21, yang pertama, ketentuan umum SPT PPh 21 terdapat di pasal 3 sampai dengan pasal 5, kemudian bentuk dan tata cara pembuatan bukti potong 2126 ada di pasal 6 dan pasal 10. Lalu bentuk isi dan tata cara pengisian SPT PPh 2126 terdapat di pasal 11 sampai dengan pasal 13. Keempat, ada di ketentuan peralihan, di sini ada pembuatan pembetulan atau pembatalan bukti potong, serta pembetulan dan atau penyampaian SPT untuk masa sebelum Januari 2025. Berlaku ketentuan sebelum Per 11 2025. Kompensasi lebih bayar dari masa Desember 2024 dan sebelumnya. Kemudian formulir 1721A2 untuk pensiunan PNS, anggota TNI, dan Polri yang dipotong oleh selain instansi pemerintah. Yang kelima, dari struktur pengaturan terkait PPh 21 yaitu penegasan atas hal-hal tertentu. Yang pertama, pemotongan atas pegawai tetap yang memperoleh penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah dan non ditanggung pemerintah. Sini terdapat lampiran A di halaman 160 sampai dengan 167. Kemudian B, pembuatan bukti pemotongan PPh 21 tambahan sehubungan dengan pembetulan kompensasi dari masa pajak Desember 2024 di lampiran A halaman 189 sampai dengan 195. Kita ke paragraf 1 yaitu tentang ketentuan umum SPT PPh 21.
Yang pertama, fungsi SPT PPh 21 yaitu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan PPh 2126 yang terutang, lalu pembuatan bukti pemotongan PPh 21 dan penyetoran PPh 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Kemudian di ketentuan umum lainnya di sini ada kewajiban pemotong, yaitu membuat bukti pemotongan PPh 2126, kemudian menyampaikan bukti pemotongan PPh 2126 kepada pegawai atau pihak yang dipotong, lalu melaporkan bukti pemotongan PPh 2126 menggunakan SPT PPh 21. Adapun hak pemotong yaitu pembetulan atau pembatalan bukti pemotongan PPh 2126. Hal ini dapat dilakukan pembetulan atau pembatalan bukti potong dengan syarat yaitu belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian bukti potong yang dimaksud belum diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan, dan bukti potong dimaksud diajukan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak. Kemudian untuk hak pemotong berikutnya ada pembuatan bukti potong PPh 21 tambahan dan membetulkan SPT PPh 2126 yang telah disampaikan. Ketentuan umum ini ada di pasal 3, 4, pasal 10, dan pasal 12 di Per 11 2025. Untuk ketentuan penggunaan NPWP dan NITKU, pemotong menggunakan NPWP untuk menyampaikan SPT dengan pelaporan secara terpusat. Lalu pemotong menggunakan NPWP dan NITKU untuk membuat bukti potong. Jika pemotong memiliki cabang, silakan mencantumkan NITKU cabang yang melaksanakan administrasi pembayaran penghasilan. Kemudian di paragraf 2 Per 11 2025 yaitu bentuk dan tata cara pembuatan bukti potong PPh 2126. Dan di sini dapat Bapak Ibu lihat persandingan aplikasi dan pemotongan PPh 2126 antara aplikasi dan formulir bukti potong PPh 2126 sebelum dan setelah Kortek. Ini di sini saya coba bacakan untuk Per 11 2025, yaitu sarana untuk membuat pemotongan dan SPT masa PPh 21 PPh pasal 2126, yaitu dokumen elektronik yang dibuat dan disampaikan melalui modul e-Bupot dan portal wajib pajak. Kemudian untuk penyesuaian formulir bukti potong PPh pasal 2126, yaitu ada di formulir BPA1, kemudian ada formulir BPA2, formulir BP21, formulir BP26, dan notifikasi pemotongan PPh 21 bulanan. Untuk aturan yang telah lalu, ini ada Per 2 sama Per 5, Bapak Ibu mungkin sudah pernah menjalani semuanya ini ya. Jadi ini cukup diketahui aja. Nah, ini adalah formulir bukti pemotongan PPh pasal 21 tampilan bukti potong PPh pasal 2126 BPA1. Di sini ada dari atas ada jenis pemotongan, pilihannya setahun penuh, kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan. Kemudian ada penghasilan bruto,
pegawai tetap atau penerima penghasilan. Kemudian di sini ada di nomor 14 ya. Ini hanya diisi dalam hal penerima penghasilan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain dan memilih untuk menggabungkan formulir BPA 1 atau baru pensiun. Kemudian untuk nomor 21, sini merupakan jumlah PPh pasal 21 yang dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan penerima penghasilan. Lalu di poin berikutnya, ini jenis fasilitas, ada tanpa fasilitas, ada PPh ditanggung pemerintah, dan fasilitas lainnya. Adapun tampilan bentuk pemotongan PPh pasal 21 dalam Kortek, di sini ada 5 bentuk tampilan bukti potong, nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide yang akan kita bagikan nanti. Ketentuan dalam pembuatan bukti potong PPh 21 di sini, ketentuan penggunaan untuk tiap bukti pemotongan, yaitu untuk BPA 1 dan BPA 2, satu bukti potong hanya untuk satu penerima penghasilan, satu kode objek pajak, dan 1 tahun bagian tahun pajak. Sedangkan untuk BP 21 dan BP 26, penggunaan tiap bukti potongnya, satu bukti potong hanya untuk satu penerima penghasilan, untuk satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Kemudian untuk ketentuan penyerahan kepada pegawai atau penerima penghasilan, bukti BPA 1 dan BPA 2 diserahkan untuk setiap masa pajak terakhir, misalnya untuk masa Desember atau bulan terakhir bekerja sebelum pegawai pensiun atau berhenti bekerja. Dan untuk BP 21 dan BP 26, ini penyerahan kepada pegawai atau penerima penghasilan harus diserahkan untuk setiap BP 2126 yang dibuat. Kemudian ketentuan pembuatan bukti pemotongan PPh 2126, yaitu yang pertama, bukti potong tidak perlu dibuat jika tidak ada pembayaran penghasilan. Yang kedua, bukti potong tetap dibuat dalam hal tidak ada pemotongan PPh 21 karena penghasilan kurang dari atau di bawah BTKP. Kemudian PPh 21 nihil karena SKB atau tarif 0%. PPh 21 merupakan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, kemudian PPh 21 yang dipotong memperoleh fasilitas pajak sesuai ketentuan, dan PPh pasal 26 nihil berdasarkan P3B. Ketentuan penyampaian identitas penerima penghasilan, yaitu untuk wajib pajak dalam negeri, berupa nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kepegawaian. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah Tax Identification Number atau TIN atau identitas perpajakan lainnya. Dalam hal wajib pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan P3B, maka harus memberikan surat keterangan domisili atau tanda terima surat keterangan domisili. Kemudian ke paragraf 3, bentuk isi dan tata cara pengisian SPT PPh 2126. SPT PPh pasal 2126 ini terdiri dari induk, kemudian dan lampiran. Untuk lampiran di sini terdiri dari formulir L1A, formulir L1B, formulir L2, dan formulir L3. Nah, ini adalah tampilan induk SPT di Kortek.
Berikutnya ke SPT masa PPh 21, ke penyampaian SPT masa PPh 21. Penyampaian SPT masa PPh pasal 21, ini ada yang kurang disetor, yaitu pemotong pajak melunasi jumlah pajak yang kurang disetor. Namun jika penyampaian SPT masa PPh 21 lebih disetor, maka atas kelebihan penyetoran dalam SPT masa PPh 21 dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Untuk ketentuan peralihan dalam pengaturan PPh 2126, yaitu 1. Pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan bukti potong, serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT sesuai ketentuan sebelumnya. Kemudian kemudian kompensasi lebih bayar dalam pembetulan SPT 2126 sebelum masa Desember dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan sampai dengan masa pajak Desember 2024. Selanjutnya dapat dilakukan pembetulan SPT masa PPh 2126 di masa Desember 2024 untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Nah, di sini ada pemisahnya ya Bapak Ibu antara saat dimulainya Kortek sama sebelum. Setelah Kortek untuk pembuatan, pembetulan dan/atau pembatalan bupot serta pembetulan dan/atau penyampaian SPT sesuai ketentuan Per 11 2025. Dan untuk kompensasi lebih bayar dalam pembetulan SPT 2126 sejak Januari 2025 dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Kemudian di ketentuan peralihan dalam PPh pasal 2126, ini di tampilan Bapak Ibu semua adalah untuk non-instansi pemerintah. Formulir 1721A2 ini dibuat untuk pemotong selain instansi pemerintah yang melakukan pemotongan penghasilan pensiunan PNS, anggota TNI, dan Polri. Yang kedua, telah diterbitkan penegasan ke unit vertikal atas nama Dirjen Pajak oleh Direktur Peraturan Perpajakan 1 pemotong selain instansi pemerintah dimaksud terdaftar. Kemudian penegasan hal-hal tertentu terkait PPh 21 tentang pemotongan penghasilan DTP dan non-DTP. Dalam hal pegawai tetap memperoleh penghasilan teratur yang PPh-nya tidak ditanggung pemerintah dan penghasilan tidak teratur yang PPh-nya ditanggung pemerintah dan atas penghasilan tidak teratur dimaksud diterima pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Yang ke-1, pemotongan PPh 21 menghitung pemotongan secara terpisah, yaitu atas penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah dan atas penghasilan dengan PPh yang tidak ditanggung pemerintah berdasarkan tarif efektif masing-masing penghasilan. Kemudian pada masa pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali atas penghasilan yang PPh-nya DTP dan PPh-nya tidak DTP dengan cara sebagai berikut. 1. Dihitung seluruhnya PPh atas penghasilan selama 1 atau bagian tahun pajak, yaitu DTP, penghasilan yang DTP, dan yang tidak DTP. Kemudian dihitung PPh atas penghasilan selama 1 atau bagian tahun pajak yang PPh-nya tidak DTP. Yang ketiga, dihitung PPh terhutang pada masa pajak terakhir atas PPh yang tidak DTP dengan mengurangkan hasil penghitungan huruf B dengan jumlah PPh yang telah dipotong selama masa pajak terakhir yang PPh-nya tidak DTP. Kemudian D, dihitung PPh atas penghasilan yang PPh-nya DTP
dengan cara mengurangkan PPh atas seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud huruf A dengan PPh atas seluruh penghasilan yang PPh-nya tidak DTP sebagaimana dimaksud huruf C. E. Dihitung PPh terutang pada masa pajak terakhir atas PPh yang DTP dengan mengurangkan hasil penghitungan huruf D dengan jumlah PPh yang telah dipotong selain masa pajak terakhir yang PPh-nya DTP. Di sini contoh pemotongan penghasilan DTP dan non-DTP. Misalnya di sini Tuan X merupakan P3K di kementerian atau lembaga ABC sejak Januari 2025 dengan status PTKPK 1, Tuan X menerima gaji dan tukin sebesar 15 juta rupiah per bulan yang non-DTP. Pada bulan April 2025, Tuan X menerima tunjangan insentif yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar 17 juta rupiah, ini DTP. Nah, cara pembuatan untuk pemotongan membuat satu bukti potong 1721 yaitu dihitung PPh untuk 1 tahun pajak. Di sini ketemu di 13.200.000. Dari situ dihitung PPh non-DTP untuk 1 tahun pajak. Lalu dihitung PPh DTP untuk 1 tahun pajak. Kemudian menghitung PPh non-DTP untuk masa pajak terakhir dan menghitung PPh DTP untuk masa pajak terakhir juga. Jadi di sini dihitung sendiri-sendiri ya Bapak Ibu antara penghasilan yang non-DTP dan DTP. Kemudian PPh dipotong masa pajak terakhir. Nah, di sini Bapak Ibu juga membuat catatan yang harus dibuat dan disampaikan oleh pemotong. Catatan ini untuk tiap pegawai harus disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. Kemudian untuk pembuatan BP21, tambahan untuk pembetulan kompensasi dari masa Desember 2024, pembetulan SPT PPh 21, masa pajak Desember 2024, yang mengakibatkan kelebihan pemotongan atau lebih bayar, menjadi lebih kecil dari SPT yang dibetulkan. Yaitu, satu, caranya mengisi selisih lebih kecil lebih bayar dimaksud pada angka 17 SPT masa PPh pasal 21, pembetulan masa Desember 2024. Kemudian selisih lebih kecil sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan jumlah kurang bayar yang seharusnya dilunasi sebelum menyampaikan pembetulan SPT karena lebih bayar telah dikompensasi ke masa pajak berikutnya dalam Kortek. Atas kurang bayar yang seharusnya dilunasi tersebut, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan tidak perlu melakukan pembetulan lebih bayar yang telah dikompensasi dalam Kortek atau memilih untuk membuat bukti potong 21 BP 21 tambahan dengan KOP kode objek pajak 21 strip 100 strip 38 dalam hal SPT 2126 masa pajak berikutnya. Yang pertama belum disampaikan sejak pembetulan SPT 21 masa Desember disampaikan. C. Tidak dikenai sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak dalam hal pembetulan sebagaimana dimaksud huruf A atau B disebabkan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya. Kemudian di sini penegasan atas hal-hal tertentu untuk contoh pembuatan BP21 tambahan untuk pembetulan kompensasi yaitu contoh pembetulan SPT 21 masa Desember yang mengakibatkan kelebihan pemotongan lebih bayar menjadi lebih kecil. Di sini dicontohkan PT HIJ menyampaikan SPT 21 masa Desember dengan status lebih bayar 25 juta
pada 15 Januari 2025. Lalu wajib pajak menyampaikan SPT PPh 21 Januari 2025 dengan status kurang bayar 8 juta pada 12 Februari 2025. Wajib pajak pada 28 Februari 2025 menemukan bahwa lebih bayar pada SPT 2126 masa Desember seharusnya 10 juta bukan 25 juta. Atas kompensasi lebih bayar dari SPT 2126 masa Desember 2024 yang tidak seharusnya dimanfaatkan oleh wajib pajak yaitu sebesar 15 juta, memilih untuk membuat bukti potong PPh 21 BP21 tambahan dengan kode objek pajak 21-100-38 dalam SPT masa Februari 2025. Lalu wajib pajak pada 11 Maret menyampaikan SPT masa PPh 21 Februari dengan status KB 22 juta dengan rincian berikut, yaitu pemotong pegawai tetap dan pegawai tetap sebesar 7 juta, dan pemotongan dalam bukti potong tambahan yaitu 15 juta. Nah, di sini contoh pembuatan BP21 tambahan untuk pembetulan kompensasi. Ini tampilan SPT-SPT tadi yang ada di contoh ya, Bapak Ibu. Untuk materi PPh 21 sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan langsung ke sesi tanya jawab ya, Bapak Mahi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian penyampaian materi terkait dengan per 11 ya Pak Sarul. Ada 3 bagian yang tadi kita sudah sampaikan. Yang pertama adalah SPT unifikasi, konsep delta SPT PPN, dengan yang terakhir adalah PPh pasal 21. Tentunya hal-hal yang telah kami sampaikan sebetulnya telah Bapak Ibu alami atau Bapak Ibu lakukan, karena Kotek ini kan sudah hampir berjalan 8 bulan ya Pak Sarul ya, dan tentunya Bapak Ibu cukup familiar. Nah, namun mungkin dalam implementasi Bapak Ibu masih mengalami kendala atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mohon tunggu sebentar, kita akan membuka sesi tanya jawab. Oke, mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Baik, mohon maaf atas kendala yang terjadi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mungkin bisa raise hand. Sekedar menambahkan Bapak Ibu bahwa edukasi kita pada siang hari ini sebetulnya adalah sesi kedua Pak Sarul ya. Karena tadi pagi kita telah membuka sesi atau kelas edukasi perpajakan dengan materi yang sama, kurang lebih seperti itu. Baik, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk melalui kolom chat. Mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan pertanyaannya. Jin, mungkin bisa dibantu agak diperbesar. Baik, izin. Untuk pertanyaan pertama, kompensasi LB pembetulan SPT PPh 21 tanpa harus
berurutan ya maksudnya. Maksudnya bagaimana Pak ya? Baik. Jadi konsep SPT PPh pasal 21 dengan status lebih bayar Bapak Ibu hanya bisa masuk atau masuk ke konsep SPT normal Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan seperti ini. Katakanlah SPT masa Februari Bapak Ibu statusnya lebih bayar dan Bapak Ibu telah melakukan pembetulan. Nah, pembetulan dilakukan pada hari ini nih, tanggal 20 Agustus. Nah, maka SPT atau nilai lebih bayar tersebut bisa langsung masuk ke konsep SPT Agustus 2025. Jadi karena tidak harus atau bukan berarti karena yang dibetulkan adalah masa Februari maka akan masuk ke Maret, Maret nanti dibetulkan jadi ke April dan seterusnya, tapi bisa langsung loncat. Nah, itulah maksudnya yang tidak harus disampaikan secara berurutan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Sarul? Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dibantu. Kenapa untuk pembetulan, mohon maaf. Oke, nah. Kenapa untuk pembetulan SPT 21 dengan status lebih bayar dapat dikompensasikan ke masa selanjutnya tanpa harus berurutan. Sedangkan untuk PPh unifikasi, pembetulan dengan status lebih bayar harus dilakukan permohonan pengembalian LB atau PISTT ya, Pak Zarul ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini juga sangat sering kali ditanyakan. Dan izin Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut, saat ini memang sudah kami catat sebagai salah satu masukan untuk kami sampaikan ke kantor pusat. Namun benar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan ini bahwa untuk PPh 21 bisa nih kalau terjadi LB dikompensasikan. Namun untuk SPT unifikasi di mana terjadi pembetulan dengan status lebih bayar, maka untuk saat ini hanya bisa diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Namun Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir, permohonannya bisa langsung diajukan secara online melalui layanan Cortex seperti itu. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 terkait dengan, mohon dapat di-share terkait tata cara prosedur serta syarat jika ada permohonan pengembalian atas LB untuk SPT unifikasi. Apakah jika melakukan permohonan pengembalian akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu? Baik, mungkin bisa dibantu Pak Sarul? Jadi Bapak Ibu untuk proses pengembalian atas kelebihan pajak yang seharusnya tidak terhutang, di sini prosesnya adalah penelitian. Jadi bukan pemeriksaan. Adapun jangka waktu penyelesaiannya adalah 3 bulan. Maksimal 3 bulan dari permohonan diajukan itu KPP akan menerbitkan SKPLB pasal 17 ayat 2. Nah, kemudian untuk persyaratannya wajib pajak melampirkan perhitungan atas pajak yang seharusnya tidak terhutang, dilampirkan di permohonan berupa file PDF, kemudian boleh melampirkan dokumen lainnya yaitu berupa bukti penerimaan negara ya. Itu. Nah, untuk lampiran yang berupa perhitungan pajak yang seharusnya tidak terhutang ini nggak ada format bakunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat perhitungan sendiri, mungkin dari jenis pajak yang lebih bayar tadi, berapa sih yang di SPT, kemudian berapa yang udah dibayar, kemudian berapa selisih lebihnya yang akan dimintakan pengembalian. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk proses pengembaliannya ini akan dikembalikan ke wajib pajak ke rekening bank wajib pajak ya Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya seperti pengembalian pendahuluan ataupun SKPLB dari pemeriksaan. Seperti itu. Ada tambahan mungkin Pak Madi? Pak Mahi?
Baik, terima kasih Pak Sarul. Jadi secara garis besar telah disampaikan oleh Pak Sarul terkait dengan syarat dan alur permohonan PISTT yang biasanya kita sebut pajak yang seharusnya tidak terhutang, biasanya kita sering sebut PISTT Pak Sarul ya. Nah, untuk caranya mungkin kalau saat ini Bapak Ibu membuka aplikasi Cortex dapat mengakses di menu pembayaran, terus silahkan klik permohonan restitusi. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik permohonan restitusi maka akan tampillah sebuah isian. Paling atas itu adalah nomor surat. Nah, kalau untuk nomor surat silakan sesuai dengan penomoran internal dari wajib pajak. Bagi wajib pajak berbentuk badan yang mengajukan PYSTT, maka silakan pilih menu wakil kuasa untuk memilih siapa yang mengajukan. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat memilih perihalnya atau dasarnya pengajuan PYSTT. Ada beberapa. Yang pertama, Bapak Ibu mengajukan PYSTT terkait dengan SPT, terkait dengan pembayaran, terkait dengan pembayaran yang dipersamakan sebagai pelaporan. Nah, Bapak Ibu dapat menyesuaikan. Nantinya silakan klik tambah data, maka secara otomatis sistem akan menarik data apakah benar wajib pajak terdapat kelebihan pembayaran. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk memilih nomor rekening. Nah, silakan pilih nomor rekening di mana nanti dananya akan kami transfer atau kami kembalikan. Seperti itu. Cukup singkat Bapak Ibu dan cukup mudah. Dan sekali lagi, atas permohonan tersebut dapat diajukan secara online melalui Cortex. Demikian. Baik, kita akan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, dari pertanyaan dari Bapak Edi, bagaimana solusi yang harus kami lakukan? Kebetulan ada case-nya seperti ini. Bulan Februari 2025, ternyata wajib pajak membuat bukti potong PP Pasal 23 atas nama PT ABC. Namun ternyata PDF-nya itu bukan yang seharusnya atas nama PT ABC berubah atau ternyata berbeda menjadi PT XYZ. Dan sampai saat ini ternyata PT ABC tidak menerima bukti potong yang atas nama mereka. Baik Bapak Ibu, dalam hal memang sudah dipastikan antara dashboard dengan PDF-nya terdapat perbedaan, yaitu di mana terdapat perbedaan antara nama, maka silakan membuat bukti potong yang baru. Bapak Ibu dapat membatalkan bukti potong yang dianggap salah, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya dengan melakukan penyesuaian atau memastikan bahwa benar-benar identitas lawan transaksi yang diinput adalah PT ABC. Kurang lebih seperti itu, Pak Edi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait PPh Pasal 21. Kayaknya ini PPh 21 menjadi favorit nih Pak Sarul. Ya. Izin bertanya terkait PPh 21 untuk karyawan baru nih. Kenapa ya NIK-nya itu masih harus diregister secara mandiri? Padahal waktu di era DJP, mungkin DJP online ya, sudah valid secara otomatis. Nah, kedua, untuk karyawan yang resign tapi belum valid NIK-nya, langkah apa ya yang harus kami lakukan karena BPA1 atau bukti potong A1-nya tidak bisa kami buat, juga tidak bisa melakukan register karena yang anak tersebut atau pegawai tersebut sudah resign. Baik, mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Sarul terkait dengan kenapa ya kalau wajib pajak itu harus masih register seperti itu. Iya. Jadi memang kemarin kan waktu awal implementasi Cortex ada wajib pajak yang ini biasanya untuk wajib pajak yang belum punya NPWP ya, Pak Mahi ya. Itu NPWP, NIK-nya oleh Cortex dianggap nggak valid kan gitu ya. Kemudian ada solusi sementara dari kantor pusat, yaitu dibuatlah NIK tampungan, yaitu di NIK 999 supaya bisa dibuatkan bukti potong atas nama untuk yang bersangkutan. Karena kewajiban PPh Pasal 21 Bapak Ibu sebagai pemberi kerja harus tetap dijalankan toh. Nah, lalu ada apa namanya? Itu NIK tampungan itu untuk membuat bukti potong. Nah, untuk sekarang NIK tampungan tersebut sudah nggak bisa digunakan ya Pak Mahi ya.
Jadi untuk wajib pajak yang statusnya masih invalid kemungkinan karena ada saat proses migrasi ya Pak Mahe ya, saat proses migrasi dari data kependudukan ke Kortek itu terdapat kendala ya Pak Mahe ya. Jadi yang bersangkutan perlu melakukan update data Bapak Ibu ke KPP terdekat gitu supaya yang bersangkutan bisa registrasi di Kortek dan ketika NIK-nya diinput oleh Bapak Ibu untuk membuat bukti potong muncul nama dan data kependudukan yang bersangkutan gitu. Baik, terima kasih Pak Sarul. Izin menambahkan. Jadi izin menjelaskan Bapak Ibu, ketika implementasi Cortex ini berlangsung di awal Januari 2025, ternyata diketahui banyak juga wajib pajak atau orang pribadi atau WNI lah dalam hal ini, NIK-nya itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Ada faktor yang paling sering terjadi Pak Sarul ya, ada perbedaan nama antara nama yang tercantum di KTP. Jadi cetakan nama di KTP itu berbeda dengan nama yang tercantum di database Dukcapil. Nah, ketika wajib pajak mengalami hal tersebut, artinya terdapat perbedaan nama nih. Sebagai contoh, misalkan izin Pak Sarul katakanlah namanya adalah SHA. Nah, ternyata di database Cortex nama Pak Syahrul ditulis sebagai SYA. Walaupun dengan NIK yang sama, tetapi karena terdapat perbedaan nama, maka ketika proses migrasi, hal tersebut menjadikan statusnya tidak valid, yang pertama. Dan yang kedua, dalam sistem DJP online yang dulu, kalau wajib pajak orang pribadi itu kan menggunakan NPWP ya Pak Sarul ya. Kalau saat ini sudah menggunakan NIK. Jadi dalam hal Bapak Ibu sekalian mengalami kendala seperti yang disampaikan tadi, Bapak Ibu dapat melakukan pemadanan data, dapat mengunjungi atau datang ke KPP terdekat. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua nih, cukup menarik nih Pak Sarul. Jadi mau dibuatkan bukti potong A1. Ternyata bukti potong A1-nya nggak bisa dibuat karena ya NIK-nya belum valid. Nah, ketika akan dimintakan, pegawainya sudah resign. Nah, baik. Atas hal tersebut, mungkin dapat dikomunikasikan kembali kepada pegawai yang walaupun sudah resign, dalam rangka keperluan pembuatan bukti potong A1 bagi karyawan tersebut untuk melakukan register di Cortex agar yang bersangkutan dapat dibuatkan bukti potong. Karena bagaimanapun juga, bukti potong A1 atau BPA1 nanti itu akan dipergunakan atau dibutuhkan oleh karyawan tersebut. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, baik ini. Mengapa tampilan SPT Indo tidak seperti dulu? Tidak ada tampilan jumlah karyawan dan jumlah penghasilan bruto. Nah, terima kasih pertanyaan dari Bapak Doni ya. Oke. Nah, Pak Doni, terima kasih karena beberapa wajib pajak juga sering menanyakan hal yang sama. Kenapa ya tampilan SPT induknya berbeda? Kalau yang dulu itu ada jumlah pegawainya, ada brutonya, sehingga bagian accounting atau bagian SDM bisa melihat nih, sudah semua nggak ya wajib pajak atau karyawannya dibuatkan bukti potong. Baik, atas hal tersebut, mohon izin Bapak Ibu akan kami tampung usulan sebagai usulan karena untuk perubahan skema SPT atau bentuk formatnya telah diatur di Per 11 tahun 2025 ini. Terima kasih atas masukannya. Pak, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada solusi untuk penghapusan konsep SPT masa PPN? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Meli ya. Nah, dapat kami sampaikan, biasanya ini terjadi ketika SPT normalnya sudah dibuat nih Pak Sarul. Terus wajib pajak ingin melakukan pembetulan. Nah, ternyata waktu membuat konsep SPT pembetulan PPN, setelah dihitung-hitung, oh ternyata nggak jadi pembetulan. Nah, atas hal tersebut, mohon maaf, memang kalau untuk menu pembatalan sudah ada Bapak Ibu. Di menu SPT belum dilaporkan atau konsep SPT itu warna merah kayak gambar tong warna merah itu menu untuk menghapus. Sedangkan jika SPT berstatus normal, maka memang tidak dapat dihapus. Atas hal tersebut, maka wajib pajak dapat mengabaikan
konsep SPT yang tidak ditindaklanjuti tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Salsa terkait 21 ya. Untuk bukti potong pegawai tetap, apa memang tidak bisa diunduh PDF-nya ya? Lalu bagaimana jika pegawai tersebut meminta bukti potong setiap bulan? Baik, untuk pegawai tetap mohon izin memang tidak ada bukti potongnya. Namun tidak perlu khawatir Bapak Ibu, nantinya bagi karyawan akan menerima rekapannya secara online di Cortex-nya masing-masing. Dan nantinya datanya akan terprofil dalam SPT tahunan yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari JRS terkait NIK yang sudah valid atas nama A, ternyata yang anak tersebut melakukan revisi nama ke Dispenduk dan nama A tersebut sudah menjadi nama B. Jadi waktu entry NIK tersebut masih menjadi nama A bukan B. Bukan menjadi nama B yang telah terupdate ya Pak ya maksudnya. Langkah yang harus kami ambil seperti apa? Nah, ini seperti yang sudah saya jawab sebelumnya, yang bersangkutan perlu ke KPP terdekat untuk melakukan update data. Nah, di sana petugas front office akan melakukan update data dari nama A menjadi nama B. Nanti di sana juga akan dilakukan validasi biometrik kepada yang bersangkutan. Apakah benar itu adalah yang bersangkutan yang mengajukan perubahan data. Setelah mengajukan perubahan data, nanti untuk di Cortex-nya akan langsung menyesuaikan. Begitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Edi. Untuk ekspor bukti potong yang telah diterbitkan dalam bentuk Excel, sebelum Cortex, nomor dokumennya dimunculkan. Namun setelah Cortex, nomor dokumen tidak lagi muncul. Ketika kami ekspor pot via Excel, nomor dokumen tersebut penting. Nomor dokumen tersebut penting bagi kami untuk merekon ya antara data bukti potong yang telah kami upload. Sebelumnya ada nomor bukti potong dengan hasil ekspor yang sudah ada nomor bukti potongnya. Baik, izin Bapak Edi terkait hal tersebut akan kami tampung terlebih dahulu untuk sebagai masukan. Jadi Bapak Edi ini menyampaikan kenapa ya kalau kita ekspor via Excel untuk daftar bukti potong, nomor bukti potongnya kok nggak muncul, padahal bagi wajib pajak hal tersebut sangat penting karena itu dijadikan dasar untuk melakukan rekon. Atas hal tersebut kami mohon maaf sebelumnya Pak Edi. Kami akan coba tampung terlebih dahulu dan kami catat untuk selanjutnya akan kami sampaikan kantor pusat sebagai masukan. Kurang lebih seperti itu. Baik, izin selanjutnya. Pertanyaan berikutnya dari Adinda Siva Rahmadani ya. Iya. Di sini pertanyaannya, jika ingin membuat A1 nantinya kan tergenerate dengan bukti potong bulanannya. Jika di bulan 1 sampai 3 NIK sudah sesuai namun masih tidak valid sehingga menggunakan NIK tampungan tadi yang 99 ya. Namun di bulan selanjutnya NIK sudah valid sesuai dengan nama karyawan, maka di A1 nanti apakah bupot bulan 1 sampai dengan 3 masih dapat diperhitungkan atau harus melakukan pembetulan. Nah, jika kejadian seperti ini, Ibu, untuk Ibu siapa tadi? Adinda, di sini Ibu harus membuat pembetulan, ya, pembetulan SPT dengan membatalkan bukti potong yang sebelumnya dengan NIK 99 menjadi bukti potong dengan NIK yang sebenarnya, Ibu. Karena hal ini akan menjadi masalah, Ibu, ketika yang bersangkutan penghasilan sudah di atas PTKP dan sudah ada pemotongan pajak. Nanti kalau Ibu nggak melakukan pembetulan, yang bersangkutan datanya nggak match, Bu, saat melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi karyawan tersebut. Supaya sesuai penghasilan penghasilan yang dia terima dan pajak yang sudah dipotong,
Ibu harus membuat pembetulan dari bulan Januari sampai Maret tadi ya, Bu, ya, yang NIK-nya masih 99, seperti itu. Baik, izin menambahkan, kenapa ya harus melakukan pembetulan seperti yang sudah Pak Sahrul sampaikan? Jadi, karena nanti ketika Bapak Ibu membuat bukti potong A1 atau bukti potong 1721 A1, maka tidak ada lagi Bapak Ibu atau tidak akan diminta Bapak Ibu untuk menginput berapa ya potongan PPh dari Januari sampai November. Datanya akan terprofil secara otomatis. Nah, tentunya ketika masih menggunakan NIK atau NIK tampungan Pak Sarul ya, datanya tidak akan masuk. Kami cukup menyadari dan mengerti Bapak Ibu mungkin yang menggunakan NIK tampungan 99 ini kan tidak hanya 1-2 Bapak Sarul ya, mungkin ada banyak. Dan mumpung masih ada waktu, yaitu ini kan masih bulan 8 Bapak Ibu, mungkin bisa dilakukan pembetulan secara bertahap Pak Sarul ya, agar nantinya ketika Bapak Ibu membuat bukti potong A1, datanya memang benar-benar sudah masuk seluruhnya. Lebih seperti itu. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini. Pak, apakah kalau diabaikan konsepnya tidak terbawa? Oh iya, tidak akan masuk karena konsep itu kan istilahnya kayak baru rumah kosong ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika konsep SPT tadi tidak sengaja Bapak Ibu buat dan ternyata sebetulnya Bapak Ibu tidak ingin menindaklanjuti, maka Bapak Ibu dapat mengabaikan dan tidak perlu khawatir hal tersebut tidak akan terbawa atau misalkan oh tiba-tiba akan statusnya terlapor seperti itu tidak. Jadi akan selamanya masuk di konsep SPT, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, untuk NIK yang belum sinkron, apa boleh diwakilkan oleh wajib pajak yang sudah ditunjuk oleh kantor? Mengingat wajib pajak yang NIK-nya belum sinkron, menggunakan kitas atau paspor dan akan sulit jika dilakukan oleh WP sendiri karena kendala bahasa. Baik, jika dalam case seperti itu mungkin karena sekarang untuk wajib pajak orang pribadi adalah pelayanannya borderless, artinya walaupun yang bersangkutan katakanlah terdaftar di KPP luar Malang katakanlah seperti itu, tapi karena yang bersangkutan berada di Malang, mungkin bisa datang ke KPP terdekat ya, bisa juga didampingi seperti itu kalau disampaikan, takutnya atau ditakutkan karena terkendala bahasa, seperti itu. Dengan Ibu Ayu ya. Oke, izin menyampaikan Bapak Ibu bahwa link materi sudah kami sampaikan di kolom chat. Mohon maaf ini sedang dalam proses perbaikan sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung mengunduhnya. Baik, izin pertanyaan selanjutnya. Apakah ada cara lain untuk download BUKPOT secara menyeluruh dalam satu masa pajak untuk PPh unifikasi? Selama ini di-downloadnya satu per satu. Baik, terima kasih pertanyaannya atas dari Ibu Kolidah ya. Benar, Bu, bahwa untuk saat ini memang belum ada menu download all. Jadi belum bisa mendownload keseluruhan. Mungkin yang Bapak Ibu atau wajib pajak inginkan adalah bisa dicentang terus langsung download all seperti itu. Oke, dapat kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sebetulnya telah disediakan menu di DJP online. Mohon maaf. Mohon maaf untuk nama aplikasinya saya lupa. Coba nanti akan kami cek kembali. Pada intinya adalah wajib pajak dapat mendownload secara kumulatif di situs DJP online. Jadi bukan di Kortek ya Bapak Ibu. Jadi di DJP online di menu layanan terdapat satu menu. Mohon maaf, mungkin bisa nanti akan dibantu oleh rekan kami. Nama aplikasinya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload bukti potong secara kumulatif. Itu pertama. Kedua, sebetulnya tidak perlu di-download juga. Kenapa? Karena secara otomatis bukti potong PPh unifikasi itu akan masuk ke Korteks lawan transaksi. Nah, sebagai contoh seperti ini nih. Katakanlah Ibu melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, rekanan minta nih, mana nih bukti potongnya? Sebetulnya rekanan tidak perlu minta. Kenapa? Karena ketika Ibu sudah meng-approve bukti potongnya, maka akan masuk ke menu profil dokumen Korteks lawan transaksi. Sehingga secara mandiri, lawan transaksi juga bisa melakukan download kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin apakah sudah tahu nama, sebentar Bapak Ibu ya, untuk nama aplikasinya. Izin saya lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya.
Nih. Kalau di perusahaan kami, pertanyaan dari IBP, kalau di perusahaan kami untuk karyawan rata-rata masih di bawah PTKP. Di bawah PTKP. Jadi mereka tidak butuh A1 atau tidak butuh A1. Ada sekitar 3 orang nih yang invalid. Apakah total bruto penghasilan semua karyawan tetap terekap ya meskipun tidak dibetulkan? Baik. Dalam hal memang tidak dibetulkan, memang tetap endingnya akan terekap, Bapak Ibu sekalian. Namun kembali, kan tujuannya kita melaporkan kondisi yang sebenarnya. Jadi walaupun mungkin staf kita atau karyawan di tempat Bapak Ibu katakanlah gajinya di bawah PTKP sehingga bukti potongnya atau PPh-nya adalah nihil, saran kami tetap dilakukan perbaikan identitasnya atau NIK-nya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apabila NPWP belum sinkron, apakah bisa input Bupot menggunakan NIK? Baik, kalau untuk orang pribadi saat ini sudah tidak menggunakan NPWP tapi menggunakan NIK seperti itu, Bu. Jadi data yang kita input tidak lagi NPWP tapi NIK. Oh, baik, terima kasih dari Bapak atau Ibu Ranupani. Benar, aplikasinya Genta. Oh, ini berarti Bapak Ibu sudah mendahului kami nih. Jadi benar Bapak Ibu, di DJP Online aplikasinya namanya Genta. Sekali lagi, aplikasinya di DJP Online. Pak, itu kan untuk bukti potong Cortex ya? Masa iya ngaksesnya atau kalau mau downloadnya itu di Genta, maaf di DJP Online? Benar Bapak Ibu, aplikasinya ada di DJP Online, di menu layanan mandiri, nanti silakan pilih cari aplikasi Genta. Seperti itu. Terima kasih atas informasinya. Oke, pertanyaan dari Ibu Salsa Sonowangi. Untuk LB pada SPTPPN yang tidak bisa muncul karena disebabkan kekeliruan, solusinya bagaimana ya? Jadi saat saya impor XML, penjualan sederhana. Di kolom PPNBM muncul kurang bayar, sedangkan PPM normalnya tetap LB. Sehingga waktu itu saya bayarkan atas kurang bayar PPNBM-nya. Karena jika menunggu e-billing expired akan terlambat lapor. Tetapi saat melakukan pelaporan PPN di masa selanjutnya, LBPPN normal saya tidak bisa muncul. Mohon solusi apakah pembetulan? Jika pembetulan, apakah atas PPNBM yang sudah saya bayarkan tadi tidak dipermasalahkan? Oke, baik. Mungkin case-nya ini sedikit kompleks, Ibu Salsa ya. Saran kami mungkin nanti bisa mengirimkan dokumen terkait atau kronologisnya secara lengkap ke alamat email kami di kpp.651@pajak.go.id. Nanti kami akan mengetikkan di kolom chat alamat email kami atau di fungsionalpenyuluh651@gmail.com seperti itu. Jadi karena ini sifatnya kasuistik, izin Ibu Salsa nanti kami akan coba cek datanya terlebih dahulu. Namun mohon bantuan untuk dapat mengirimkan dokumen pendukung dan kronologisnya supaya kami bisa memetakan karena sepertinya ini tidak semua wajib pajak mengalami kendala seperti yang Ibu alami. Seperti itu. Izin Ibu ya, kami lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Untuk bukti potong PPh 3, kami sebagai yang dipotong download sendiri bukti potong tersebut, tapi banyak yang double. Sedangkan menurut pemotong, bukti potong tersebut hanya ada 1. Jadi intinya banyak yang double, bisa 3-4 bukti potong berbeda, tetapi dokumen acuannya sama. Oke, baik. Atas hal tersebut kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian, memang ditemukan ada beberapa wajib pajak yang mengalami kendala di mana bukti potongnya nih harusnya cukup 1, tapi kok munculnya banyak sekali. Atas hal tersebut mungkin nanti bisa kembali menyampaikan email atau informasi detailnya, nama wajib pajaknya, bukti potong yang double nomor berapa, untuk nantinya kami sesuaikan atau kami laporkan kantor pusat agar dapat dilakukan perbaikan seperti itu. Sekali lagi kami mohon maaf atas kendalanya. Namun dalam kondisi normal artinya tidak ngambek korteksnya ya Pak Sarul ya, maka harusnya satu transaksi atau satu bukti potong yang telah dibuat oleh pemotong akan masuk ke lawan transaksi juga hanya akan 1. Jadi tidak double-double seperti itu. Terima kasih atas informasinya, Bapak. Oke, pertanyaan dari Bumi Artamas.
Saya ada kendala impor file PPH21 sudah diinput di Excel, impor tapi tidak bisa. Kenapa ya? Baik, untuk proses impor akan dimonitoring di XML monitoring. Nah, sebetulnya di situ akan tertampil nih penyebabnya itu apa ya? Poin mana ya yang menyebabkan terjadinya error? Nah, ini yang menarik nih. Ketika proses import XML, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah proses impor menggunakan XML dan ketika diklik XML monitoring menemukan informasi bahwa pada baris sekian terjadi error. Contoh, saya hanya menginput 10 karyawan nih, tetapi kenapa ya notifikasi errornya itu muncul pada baris ke-30 katakanlah. Baris ke-30 terjadi error. Padahal kan jumlah karyawannya yang saya input hanya 10. Oke. Atas hal tersebut, silahkan buka file XML Bapak Ibu menggunakan aplikasi Notepad++. Jadi aplikasinya ini gratis, bisa dicari di Google atau di menu browser. Aplikasinya namanya Notepad++. Kalau aplikasi Notepad saja kan sudah terinstall di perangkat Bapak Ibu ya, tapi pilih yang Notepad++. Silakan file XML yang Bapak impor itu klik kanan Open with Notepad++. Nantinya akan tertampil baris yang sebenarnya. Jadi bisa jadi karyawan atau jumlah karyawan yang Bapak Ibu input hanya 10, tapi datanya itu bisa lebih dari 10. Untuk mengetahui baris yang error yang seperti sudah kami sampaikan tadi, katakanlah baris ke-30 ada error. Silakan buka, nanti di tampilan Notepad++ akan muncul baris ke-30 itu yang mana ya. Dan langsung Bapak Ibu bisa perbaiki pada menu Notepad++. Namun ketika Bapak Ibu sudah mencoba kok masih nggak bisa ya, kami siap membantu. Silakan dapat datang langsung ke KPP atau dapat mengirimkan file XML-nya ke alamat email kami. Kurang lebih seperti itu. Baik, demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tunggu sebentar. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Namun, walaupun sudah tidak ada pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan melalui kolom chat, dalam hal Bapak Ibu mengalami kendala atau error yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan penggunaan Cortex, kami mohon maaf atas hal tersebut dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami ataupun datang langsung ya ke KPP Madya Malang. Demikian, mungkin ada tambahan terakhir dari Pak Sarul? Cukup ya. Baik, demikian Bapak Ibu, mengingat keterbatasan waktu kami mohon maaf. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala terkait ketentuan perpajakan atau aplikasi Cortex dapat menghubungi kami melalui layanan telepon, email ataupun dapat datang langsung ke KPP Madya Malang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf dalam hal terdapat kesalahan kata yang tidak sengaja yang kami sampaikan. Kami izin undur diri. Saya Mahendra dan rekan saya, Pak Sahrul, mohon izin diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.